Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Retno Purwaningsih SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan yang telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk mempresentasikan materi kami. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak materi kami pada hari ini. Ada peribahasa mengatakan bahwa Anda tidak mempunyai kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Halo, perkenalkan, nama saya Alifa Putri dan inilah teman-teman saya. Baik, dan pada kesempatan hari ini kami akan melakukan sharing kepada teman-teman semua terkait dengan materi konsep dasar manajemen perubahan. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen perubahan. Yang pertama, latar belakang. Manajemen perubahan menurut Wibowo tahun 2011 adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Suatu perubahan pasti memiliki tujuan dan manfaat untuk organisasi atau kehidupan kedepannya yang lebih layak. Perubahan memiliki beberapa tipe yang dapat digunakan untuk proses upgrade suatu perusahaan. Perubahan juga dapat dilakukan secara terencana maupun tidak terencana sesuai dengan kebutuhan dan urgenitas perusahaan. Perubahan tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak. Maksudnya adalah di dalam perubahan pasti meliputi beberapa pihak untuk keberhasilan suatu perubahan. Walaupun ada beberapa kendala saat melaksanakan perubahan, namun hal ini diharapkan mampu diantisipasi. A. Tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi keberlangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran dari pelayanan yang berkualitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tipe perubahan. Yang pertama ada perubahan rutin, di mana perubahan ini telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi dengan contoh visi dan misi perusahaan. Yang kedua ada perubahan peningkatan, di mana perubahan ini mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi dengan contoh perubahan teknologi perusahaan. Yang ketiga ada perubahan inovatif, di mana perubahan ini mencakup bagaimana caranya organisasi memberikan pelayanannya dengan contoh pelayanan digital. Untuk selanjutnya ada macam-macam perubahan. Yang pertama ada perubahan berencana, dan kedua ada perubahan tidak berencana. Untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan perubahan yang direncanakan itu apa sih? Ialah perubahan yang sudah memiliki tujuan dan rencana. Perubahan ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan. Misalnya sebuah perusahaan yang menghabiskan uang banyak untuk memasang robot yang mutakhir yang bisa mengontrol atau membantu perusahaan dalam memisahkan barang yang cacat dan barang yang masih bermutu baik. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan ialah perubahan yang tidak dikehendaki dan di luar perkiraan karyawan. Di sini ada dua penjelasan. Yang pertama ada perubahan karena perkembangan, di mana perusahaan mengharuskan melakukan perubahan dikarenakan perkembangan teknologi. Misalnya, mengganti mesin yang lebih canggih untuk proses produksi. Yang kedua ada perubahan secara tiba-tiba, di mana perusahaan melakukan perubahan tanpa direncanakan. Misalnya pergantian bagian kerja. Perubahan untuk mencapai sukses. Henry Ford, Mahatma Gandhi, dan Bill Gates merupakan contoh orang-orang yang sukses yang meraih prestasi karena melakukan perubahan. Ford melakukan perubahan dengan menyederhanakan proses produksi mobil dan menurunkan biaya produksi dengan signifikan.
Mahatma Gandhi mengubah perjuangan yang penuh kekerasan menjadi perjuangan tanpa kekerasan. Bill Gates merevolusi penggunaan komputer dari komputer mainframe yang besar, berat, dan mahal menjadi komputer personal yang lebih ramping, lebih mudah digunakan, dan lebih murah. Mengapa perlu melakukan perubahan? Perubahan ini sendiri bertujuan untuk mengubah masa kini menjadi lebih baik. Di era digital ini, seorang pembisnis ataupun sebuah organisasi tidak lagi cukup untuk memenangkan satu pertandingan dalam arena persaingan. Untuk sukses yang diperlukan adalah kemenangan yang berkelanjutan. Maka diperlukan perubahan yang terus-menerus. Jika tidak mengalami perubahan, pasti akan mengalami kesulitan, disorientasi, stres, bahkan mungkin akan tidak bisa bertahan. Jadi, perubahan bukan lagi sebuah kebutuhan ataupun pilihan, melainkan keharusan. Tanpa perubahan tidak ada daya juang untuk terus hidup yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada mengapa orang takut melakukan perubahan. Yang pertama ada rasa takut. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu dengan apa yang akan terjadi di depan sana setelah kita melakukan perubahan. Banyak yang beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Yang kedua, ada risiko. Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan. Dengan contoh, kita memulai usaha sendiri dengan modal sendiri, pasti kita akan mengalami risiko yang akan kita hadapi. Misal, kerugian bahkan kegagalan dalam berbisnis. Dan yang ketiga, perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Dengan contoh, kesulitan mencari modal, memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, hingga memproduksi barang dan memasarkan produk akan mengikuti seorang yang memutuskan untuk mencoba memulai usaha baru. Setelah tadi kita mengetahui kenapa orang takut melakukan perubahan, berikutnya ada apa saja sih yang diperlukan dalam perubahan? Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan. Namun yang akan kita bahas kali ini ialah sebuah cara yang diusulkan oleh konsultan bisnis, yakni Jack Welch dari General Electric. Beliau mengusulkan yang pertama ada DYB atau Destroy Your Business. Menerapkan DYB untuk menimbulkan sense of urgency pada para jajarannya untuk melakukan perubahan. Melalui DYB, Jack Welch mengajak karyawan GE atau General Electric untuk mengidentifikasikan kelemahan GE dan faktor-faktor lain yang bisa menghancurkan usaha GE di masa depan. Lalu yang kedua, setelah tadi kita melakukan DYB atau Destroy Your Business, cara kedua menggunakan GYB atau Grow Your Business. Dengan menerapkan GYB untuk memacu jajaran GE untuk memikirkan strategi ampuh mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi. Lalu ada pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Semua karyawan turut terlibat dalam proses perubahan. Sebagai agent of change, di sini seorang pemimpin memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu perubahan dikarenakan pemimpin merupakan otaknya perubahan. Materi selanjutnya yaitu akan membahas tentang tahapan dalam manajemen perubahan. Suatu perubahan terjadi melalui tahap-tahapnya. Pertama-tama, adanya dorongan dari dalam atau yang sering kita sebut dengan dorongan internal. Kemudian ada dorongan dari luar yang kita sebut dengan dorongan eksternal. Untuk manajemen perubahan perlu diketahui adanya tahapan perubahan. Tahap-tahap manajemen perubahan ada 4, yaitu yang pertama merupakan tahap identifikasi perubahan, di mana dalam tahapan ini diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan, apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenai kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Lalu, masuk ke tahap 2 yaitu tahap perencanaan perubahan.
Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Lalu, memasuki tahap yang ketiga, merupakan tahap implementasi perubahan di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembukuan yang diharapkan apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring perubahan. Lalu, tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Setelah tahap pertama, kedua, ketiga dilaksanakan, marilah kita melakukan tahap evaluasi untuk mengetahui apa yang salah dan apa yang kurang dalam perubahan-perubahan yang telah kita laksanakan. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang langkah-langkah manajemen perubahan. Langkah-langkah manajemen perubahan yaitu ada dua. Yang pertama, identifikasi tipe perubahan, dan yang kedua, identifikasi tujuan perubahan. Mari kita bahas secara bersama. Yang pertama, identifikasi tipe perubahan, yang dimana ketika Anda harus memanage perubahan, pertama-tama Anda perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Contoh, Anda sebagai marketing manager memperkenalkan standar baru tentang kerja keras. Dalam identifikasi tipe perubahan, Anda harus memastikan dan memerhatikan 3. Yang pertama, tipe peningkatan perubahan. Seperti penggunaan waktu secara moderat, ini akan memerlukan waktu untuk mencapainya karena kebiasaan buruk dari staf. Yang kedua, tujuan dari standar. Ada 3 poin penting dalam tujuan dari standar. Poin pertama, setiap staf marketing selalu menguasai produk yang akan dijual. Yang kedua, kepentingan pelanggan selalu didahulukan. Yang ketiga, staf marketing akan meminta tanggung jawab untuk bisa memasarkan produk sampai titik penghabisan. Lalu, yang ketiga, beberapa pernyataan tujuan yang lebih spesifik lagi dapat berupa poin pertama, mencintai pekerjaan dan produk yang dipasarkan. Lalu, langkah yang kedua adalah identifikasi tujuan perubahan. Tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima. Perencanaan tujuan mengklarifikasi kebutuhan akan situasi dan meningkatkan ketelitian respon. Ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih dalam manajemen perubahan. Jika diawali dengan pantun, maka diakhiri dengan pantun. Baik, burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.